Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Saputrianuari, peserta Laser CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2025, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 1. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus tahun 2025, saya telah melakukan pembelajaran terkait agenda 3, yakni Smart ASN dan Manajemen ASN, yang mana menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk materi pada hari ini yakni terkait kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Materi disampaikan oleh Bapak Nandang Isnandar, SSIT, MT. Dalam hal ini, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga akselerasi kinerja mesin birokrasi dalam meningkatkan kecepatan kemampuannya untuk melayani masyarakat, mendeliver barang dan jasa publik untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Percepatan transformasi digital ini merupakan salah satu visi Indonesia digital di tahun 2045. Upaya ini dilakukan oleh berbagai entitas kementerian dan lembaga dalam melaksanakan transformasi digital sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan lebih efektif apabila mengarah pada sebuah arah strategis yang sama. Visi Indonesia Digital di tahun 2045 ini memberikan gambaran arah kebijakan dan sasaran bersama untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia ke depannya. Dengan sinergi yang tepat pada transformasi digital, akan mampu mendorong peningkatan daya saing nasional dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi maju di tahun 2045. Karakteristik transformasi digital meliputi perubahan mendasar pada model bisnis dan operasi bisnis melalui integrasi teknologi digital, berfokus pada pelanggan melalui analisis data untuk memahami kebutuhan mereka, serta menuntut budaya organisasi yang adaptif, lincah, dan berbasis data untuk inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, literasi digital merupakan kemampuan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital, untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif dan bijaksana. Menurut laporan yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, yang mana pada Januari tahun 2015, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 57,4 juta, dan sejak saat itu angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian, pembahasan terkait implementasi literasi digital. Implementasi literasi digital adalah penerapan keterampilan untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan membuat informasi menggunakan teknologi digital secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Untuk contoh penerapan literasi digital yang juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, mengelola email dan media sosial secara aman. Kedua, mengevaluasi keakuratan informasi maupun berita dari internet maupun media sosial. Yang ketiga, melakukan berbelanja dan bertransaksi secara online. Yang keempat, membuat dan mengedit konten digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam kelas virtual dan menggunakan platform pembelajaran online seperti yang mana dilakukan pada saat Laser ini menggunakan aplikasi dari PPSDM LMS. Dan yang terakhir, memahami dan menjaga keamanan serta privasi data pribadi di ruang digital. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital adalah yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintah, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor industri, maupun sektor penyiaran. Kemudian yang ketiga, percepatan integrasi di pusat data nasional, persiapan kebutuhan sumber daya manusia untuk talenta digital, dan yang terakhir, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital yang dilakukan dengan secepat-cepatnya.
Pembahasan selanjutnya yakni terkait etika bermedia digital. Etika bermedia digital ini merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku kita saat berinteraksi dan menggunakan teknologi digital, mencakup kesantunan, penghormatan terhadap privasi kehati-hatian, dalam menyebarkan informasi, tanggung jawab atas konten yang dibuat dan dibagikan, serta kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika bermedia digital yakni yang pertama, jaga kesopanan dan hormati orang lain. Kemudian, berpikir sebelum bertindak. Hormati privasi orang lain, hindari penyebaran hoaks dan informasi palsu dari media sosial. Jaga keamanan dan tanggung jawab, hormati hak cipta orang lain, hindari penggunaan identitas palsu, membangun lingkungan digital yang sehat, melindungi diri dari orang lain, kemudian terakhir mencegah pelanggaran hukum dan membangun kepercayaan. Dalam hal ini, kerangka literasi digital ada 4, digital skill, digital culture, digital ethnic, digital safety. Yang pertama, digital skill, yang mana kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan pidana anti lunak TK serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, digital culture, yakni kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethnic, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, digital safety, kemampuan individu dalam mengenali, memopokkan, menerapkan, menganalisa, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yakni, budaya digital adalah tentang menjadi fleksibel dan memiliki tenaga kerja yang menjawab tantangan baru sehingga organisasi tidak ketinggalan menjadi Indonesia maju dan ASN makin cakap digital. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.